Pohon keluarga yang tua itu. Oleh Victor T. Hotef. Pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 8 Maret 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Marilah kita melihat kepada kitab Yesaya pasal yang ke-11, dan memulai penyelidikan kita dengan ayat yang pertama. Yesaya 11 ayat 1. Maka kelak akan muncul keluar sebuah tongkat dari batang pohon Isai, dan sebuah tunas akan tumbuh keluar dari akar-akarnya. Di sini terdapat sebuah pohon keluarga di mana ada 3 orang yang diperkenalkan. Ayat ini tidak mengatakan siapa yang dilambangkan oleh tongkat itu, ia juga tidak menunjukkan siapa yang dilambangkan oleh tunas itu, tetapi dikatakan bahwa batang pohon itu ialah Isai, ayah Raja Daud. Tentu saja, tongkat yang keluar dari batang pohon itu tak lain adalah putra Isai, yaitu Daud, Raja Israel kuno. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa tunas itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jelaslah bahwa pohon keluarga ini melambangkan Isai, Daud, dan Kristus. Ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini adalah mengenai Kristus, pekerjaannya, dan kerajaannya. Yesaya 11 ayat 2. Maka roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Pada karunia yang satu inilah, karunia roh, bergantung segala perkara. Yesaya 11 ayat 3 dan 4. Dan akan membuat ia mempunyai pengertian yang cepat dalam takut akan Tuhan, dan tiada ia akan menghakimi menurut pandangan matanya, dan juga tiada ia menegur menurut pendengaran telinganya. Melainkan orang miskin akan dihakiminya dengan adil, dan ditegurnya dengan wajar orang yang lemah di bumi, maka ia akan memalu bumi dengan tongkat mulutnya, dan dengan nafas bibirnya akan dibunuhnya orang jahat. Saya yakin, ayat-ayat ini tidak perlu dikomentari lagi, kecuali untuk menyebutkan bahwa tongkat dari mulutnya dan nafas bibirnya tentunya berarti firman Allah, yaitu kebenarannya. Oleh sebab itu, kebenaran ini yang sedang kita dengarkan pada sore hari ini, pada satu pihak, ia akan membunuh orang-orang yang menolaknya bersama dengan mereka yang tidak mematuhinya, tetapi pada pihak lain, ia akan menyelamatkan mereka yang mengindahkannya, dan yang mematuhi persyaratan-persyaratannya. Akibat daripada yang satu, sama juga halnya dengan akibat daripada lainnya. Sebagai contoh, tidakkah pemberitaan Injil Kristus itu telah menyelamatkan para rasul, tetapi pada waktu yang sama menyebabkan Yudas bunuh diri? Dan tidakkah ia itu telah menyelamatkan murid-murid, tetapi juga membinasakan semua orang yang tidak percaya di Yerusalem dalam tahun 70 Masehi? Di dalam kerajaan yang diramalkan di sini, bukan saja manusia yang akan berdamai dengan manusia, melainkan manusia dengan binatang, dan bahkan binatang dengan binatang juga. Alasan yang diberikan untuk perdamaian sempurna yang sedemikian ini adalah karena bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan Tuhan. Maka, pengetahuanlah yang kita perlukan, maka akankah kita menolaknya sekarang ketika ia itu telah dihantarkan dengan bebas sampai ke pintu rumah kita? Segera setelah umat Allah menerima pengetahuan akan Tuhan ini, segera setelah itu pula kerajaan itu akan muncul. Demikianlah, sementara kita belajar tentang Allah dan hikmat-Nya, pada saat yang sama, kita juga membawa damai di bumi. Maka jelaslah, mereka yang tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan ini tidak akan dapat menjadi warga kerajaan-Nya. Jadi, alangkah pentingnya agar kita mempelajari bagi diri sendiri, betapa pentingnya agar kita mengetahui apa itu kebenaran, melalui pengalaman pribadi kita sendiri, bukan melalui pengalaman orang lain. Yesaya 11 ayat 10. Pada hari itu akan ada sebuah akar dari Isai, yang akan berdiri sebagai panji untuk bangsa itu, dan segala orang kafir kelak akan bertanya akan halnya, maka tempat perhentiannya itu akan mulia adanya. Artinya, pada hari dari tunas itu, di dalam periode sejarah Kristen, pada hari pohon keluarga ini mencapai kelengkapannya, maka kelak kerajaan damai itu, sidang yang sudah disucikan, muncul keluar dari tanah, begitulah kita misalkan.
Ia itu kemudian berdiri menjadi panji-panji bagi orang banyak itu, dan kepadanyalah kelak segala orang kafir akan mencari keselamatan. Jadi jelaslah, pohon keluarga yang tua ini, yaitu kerajaan, akan diperdirikan selama masa kasihan berlangsung. Selain itu, tempat di mana kerajaan itu akan berdiri, beristirahat, akan menjadi mulia. Oleh sebab itu, ia akan memiliki lokasi dan garis-garis batasnya sendiri. Ia itu akan menjadi tempat berhimpun orang banyak itu, yaitu bahtera masa kini, seperti halnya bahtera Nuh pada zaman Nuh dahulu. Demikianlah kita kembali dibawa kepada kebenaran yang sama yang diajarkan di dalam Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Yesaya 11 ayat 11 dan 12. Maka akan jadi kelak pada hari itu, bahwa Tuhan akan kembali mengangkat tangannya untuk kedua kalinya untuk menghimpunkan umatnya yang sisa, yang masih tinggal di Asiria, dan dari Mesir, dan dari Patros, dan dari Kus, dan dari Elam, dan dari Sinear, dan dari Hamat, dan dari pulau-pulau di lautan. Maka ia akan menegakkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, dan ia akan menghimpunkan orang-orang Israel yang terbuang, dan mengumpulkan orang-orang Yehuda yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Tuhan akan memperoleh kembali mereka yang sisa, orang-orang yang terluput, dari umatnya pada hari kerajaan ini diperdirikan, artinya, kerajaan diperdirikan, kemudian orang-orang yang tertinggal di antara orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mencarikan panji-panji itu, Tuhan akan memperoleh mereka kembali. Ilham mengatakan, pemulihan kembali umatnya yang kedua ini, akan berasal dari 4 penjuru bumi. Yang pertama, seperti yang Anda ketahui, hanya berasal dari Mesir saja. Yesaya 11 ayat 13-15. Kecemburuan Efraim akan lenyap, dan musuh-musuh Yehuda akan dilenyapkan. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda pun tidak akan lagi menyusahkan Efraim, tidak akan ada seorang berdosa pun di antara mereka. Melainkan bersama-sama keduanya akan menerkam bahu orang-orang Filistin pada sebelah barat, mereka akan membagi-bagi jarahan mereka itu yang di sebelah timur, bahwa tangan mereka akan memalu Edom dan Moab, dan segala Bani Ammon pun akan takluk kepadanya. Maka Tuhan akan membinasakan seluruh teluk laut Mesir, dan dengan angin ributnya ia akan menggoncangkan tangannya pada sungai, dan akan dibelahnya sungai itu menjadi 7 anak sungai, sehingga orang dapat menyeberanginya dengan berkasut. Kedua kerajaan itu, Israel, seringkali juga disebut isi rumah Efraim, dan Yehuda, akan dipulihkan kembali dan dipersatukan dalam contoh saingannya. Mereka tidak akan lagi cemburu atau menyakiti satu terhadap lainnya. Maka oleh perantaraan Yehezkiel, Tuhan memerintahkan, katakanlah kepada mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwasanya aku kelak akan mengambil kayu Yusuf yang ada pada tangan Efraim, dan suku-suku Israel kawan-kawannya, dan aku akan memperhubungkan mereka dengan dia, yaitu dengan kayu Yehuda, dan kujadikan mereka itu sebatang kayu jua, sehingga mereka akan menjadi satu di dalam tanganku. Maka kayu-kayu yang padanya telah engkau tulisi itu hendaklah berada dalam tanganmu di hadapan mata mereka itu. Lalu katakanlah kepada mereka itu, demikianlah firman Tuhan Hua, bahwasanya aku kelak akan mengambil Bani Israel dari antara segala orang kafir kemana mereka telah pergi, dan aku akan menghimpunkan mereka itu dari mana-mana, dan membawa mereka itu ke dalam negerinya sendiri. Maka kujadikan mereka itu sebangsa jua di dalam negeri itu di atas pegunungan Israel, dan seorang raja akan menjadi raja bagi mereka semuanya, dan tiada lagi mereka itu 2 bangsa, dan tiada lagi mereka itu dibagi menjadi 2 kerajaan, dan tiada lagi mereka itu mencemarkan dirinya dengan berhala, atau dengan segala barangnya yang keji, atau dengan sesuatu pendurhakaannya. Tetapi aku akan melepaskan mereka itu daripada segala tempat mereka itu telah berbuat dosa, dan aku akan menyucikan mereka itu, demikianlah kelak mereka menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Yehezkiel 37 ayat 19-23. Jadi demikianlah, bahwa pada hari-hari raja-raja ini, bukan sesudah hari-hari mereka, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan, yang kelak tidak akan pernah binasa, maka kerajaan itu tidak akan diberikan kepada bangsa lain, melainkan ia itu,
kerajaan itu akan menghancur luluhkan dan memusnahkan seluruh kerajaan ini, dan ia akan berdiri tetap untuk selama-lamanya. Karena sebagaimana Tuanku saksikan bahwa batu itu terpotong keluar dari gunung tanpa pertolongan tangan, dan bahwa ia itu menghancurkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Allah yang besar telah memberitahukan kepada raja dari hal apa yang kelak akan jadi kemudian, maka mimpi itu adalah pasti dan interpretasinya pun benar. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Jika kerajaan itu akan menghancurkan semua kerajaan ini, maka ia itu harus berdiri sebelum kerajaan-kerajaan ini dihancurkan. Batu yang terpotong keluar dari gunung itu pada hari-hari raja-raja ini, dengan sendirinya akan menjadi sebuah gunung yang besar, maka ia, kerajaan itu, akan memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 35 dan 45. Dalam sejarah Musa yang lalu, Tuhan hanya memalu satu aliran, yaitu Laut Merah, dan satu bangsa, yaitu Mesir. Tetapi sekarang Tuhan berjanji akan memalu setiap aliran, semua tujuh, dan memungkinkan umatnya dari 4 penjuru bumi mencapai tanah air mereka, tanpa membuat kaki mereka basah. Sungguh pun pada waktu ini, seperti juga pada zaman Musa dahulu, hal seperti itu tampaknya sangat mustahil. Namun dapat dipastikan bahwa sebagaimana Allah telah membuatnya mungkin di waktu itu, ia juga akan berbuat demikian itu sekarang. Peperangan adalah milik Tuhan, kemauan adalah milik kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain mematuhi suaranya. Itulah satu-satunya kewajiban kita saudara-saudari. Tidak ada kebenaran Alkitab yang lebih jelas daripada ini, dan tidak ada satupun kebenaran yang sama pentingnya pada saat ini, seperti kebenaran ini. Inilah alasan utama mengapa kebenaran ini akan menyelamatkan atau akan membinasakan. Menyambutnya berarti memperoleh pengampunan semua dosamu, menolaknya berarti berdosa melawan Roh Suci. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu, demikianlah nasihat Allah bagimu dan saya. Engkau cukup mengetahui sekarang, bahwa kebenaran ini adalah tak dapat dibantah. Ujilah dan lihatlah bagi dirimu sendiri. Yesaya 11 ayat 16. Pada masa itu akan ada suatu jalan raya bagi sisa-sisa umatnya, yang tertinggal di Asiria, seperti yang terjadi pada Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah buah-buah pertama dan anak domba pergi ke Gunung Sion, maka kelak akan ada sebuah jalan raya bagi buah-buah kedua, bagi mereka yang masih tertinggal di Asiria, yaitu dunia. Dengan kata lain, semua penghalang akan disingkirkan. Iman kita tidak akan mengecewakan kita, dan pengharapan kita tidak akan sia-sia, sebab Allah tidak meninggalkan bumi. Dia yang mengatur dan membimbing bintang-bintang pada peredarannya dengan tidak keliru, adalah mampu untuk menghantarkan kita dengan selamat sampai ke tanah air kita sendiri. Sungguh, sebagaimana tak ada satupun bintang-bintang itu gagal dalam peredarannya, demikian pula tak satupun janji-janji Allah akan gagal menjadi kenyataan. Janganlah biarkan dirimu ditipu dalam hal ini. Pelajarilah ayat demi ayat, kata demi kata, bacalah, berhenti sejenak dan pikirkanlah, janganlah tergesa-gesa melewati kebenaran yang positif dan yang sangat mendesak ini, sebab seperti halnya pada saat air bah yang lalu, demikian juga akan terjadi sekarang, demikianlah firman Tuhan. Matius 24 ayat 37. Anak-anak sulung, buah-buah pertama, yang gagal melabur darah korban pada ambang pintu rumah pada Eksodus pertama, contoh itu, telah binasa. Demikian pula buah-buah pertama pada waktu ini yang gagal memenuhi tuntutan pekabaran bagi zaman ini, pasti akan binasa oleh senjata-senjata pembantai malaikat itu. Yehezkiel 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 12 ayat 1-3. Maka pada hari itu kamu akan mengatakan, ya Tuhan, aku hendak memuji-muji Dikau, karena sungguh pun Engkau telah murka akan daku, tetapi murkamu itu sudah undur, dan Engkau menghibur daku. Bahwa Allah adalah keselamatanku, aku akan percaya dengan tiada takut, karena Tuhan Hua itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Ia juga menjadi keselamatanku.
Maka dengan sukacita, kamu akan menciduk air dari sumur keselamatan. Pada hari itu, yaitu pada hari umatnya dikumpulkan dari 4 penjuru bumi, pada hari itulah mereka akan memuji-muji Dia, sebab mereka akan menyaksikan dengan jelas bahwa murkanya telah undur dari mereka. Mereka akan mengetahui dengan pasti bahwa Dialah keselamatan mereka itu, Dialah yang mereka takuti, dan Dialah kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka akan dengan sukacita yang lebih besar meminum kebenaran-kebenaran segar yang baru saja dinyatakan di dalam Alkitab. Yesaya 12 ayat 4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, pujilah Tuhan, sebutlah akan namanya, masyurkanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa, wartakanlah bahwa namanya ditinggikan. Pada hari itu, yaitu dalam masa pengumpulan itu, mereka akan menguatkan satu sama lain untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyebutkan namanya, dan untuk memberitakan segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mereka kemudian akan dengan sepenuh hati dan dengan penuh pengetahuan melaksanakan pekerjaan misionaris yang nyata dan bermanfaat. Yesaya 12 ayat 5 dan 6. Bernyanyilah bagi Tuhan, karena telah diperbuatnya perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang diketahui di seluruh bumi. Bertempiklah dan bersoraklah, hai kamu penduduk Sion, karena besarlah yang Maha Kudus Israel di tengah-tengahmu. Anda pasti tidak akan membiarkan apapun menghalangi atau membungkam suaramu pada waktu ini, saat Allah memerintahkan untuk bertempik dan bersorak. Bahwasanya, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran, dan segala penghulu akan memimpin dengan keadilan. Dan seseorang akan menjadi bagaikan suatu tempat berlindung daripada angin dan sebuah tempat persembunyian daripada angin ribut, bagaikan sungai-sungai yang berair di tempat yang kering, bagaikan naungan bukit batu besar di tanah yang kekeringan. Yesaya 32 ayat 1 dan 2. Ini bukanlah yang diajarkan oleh teologi populer, melainkan seperti Anda akui, bahwa inilah yang Alkitab ajarkan, dan Alkitablah yang patut kita percaya, bukan manusia. Sejauh ini, iman akan janji-janji Allah tidak mengecewakan kita, maka mengapakah Ia akan mengecewakan kita sekarang? Tidak akan pernah. Iman bergabung dengan perbuatan akan membawa segala sesuatu pada waktunya. Musuh-musuh kebenaran akan gagal, namun kebenaran akan menang, dan orang-orang setia akan bersamanya. Kini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa dunia-dunia telah dibentuk oleh firman Allah, sehingga segala perkara yang tampak tidak terbuat dari perkara-perkara yang kelihatan. Oleh iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah suatu korban yang lebih baik daripada Kain, dengan mana ia telah memperoleh kesaksian, bahwa ia adalah benar, bahwa Allah memberi kesaksian oleh pemberiannya, maka oleh karenanya sungguh pun ia mati, ia masih tetap berbicara. Oleh iman, Henok telah diubahkan, sehingga ia tidak perlu menyaksikan kematian, maka ia tidak ditemukan, sebab Allah telah mengubahkan dia. Karena sebelum pengubahannya, ia telah memiliki kesaksian ini, bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidaklah mungkin untuk berkenan kepadanya, sebab barang siapa yang datang kepada Allah, harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa ia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Oleh iman, Nuh memperoleh amaran dari Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan, ia bergerak dengan takut, mempersiapkan sebuah bahtera bagi keselamatan isi rumahnya, dengan mana ia kemudian menghukum dunia, dan menjadi ahli waris kebenaran, yang adalah oleh iman. Oleh iman, Abraham, sewaktu ia dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang akan diterimanya sebagai pusakanya, ia mematuhi, maka ia telah pergi, dengan tiada mengetahui kemana harus ia pergi. Oleh iman, ia tinggal di tanah perjanjian, seperti di sebuah negeri asing, tinggal di kemah-kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub, pewaris-pewaris dari perjanjian yang sama dengan dia. Karena ia menantikan sebuah negeri yang memiliki landasan-landasan, yang pembangun dan pembuatnya adalah Allah. Oleh iman juga,
Sarah sendiri telah mendapat kekuatan untuk mengandung, dan telah melahirkan seorang anak sewaktu ia telah lanjut usia, sebab ia telah menilainya setia, dia yang memberikan janji itu. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut, yang tidak terhitung banyaknya. Semua mereka ini mati di dalam iman, belum menerima janji-janji itu, namun dengan menyaksikannya dari jauh, dan mereka yakin akan semuanya itu, mereka telah memeluknya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan orang-orang pengembara di bumi. Karena mereka yang mengatakan perkara-perkara yang sedemikian, mereka menyatakan dengan jelas bahwa mereka mencari sebuah negeri. Dan benar, kalau saja mereka sudah mengetahui akan negeri itu dari mana mereka telah keluar, mereka mungkin akan memperoleh kesempatan untuk kembali. Tetapi kini mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik lagi, yaitu suatu negeri samawi, di mana Allah tidak akan malu untuk dipanggil sebagai Allah mereka, sebab Ia telah menyediakan bagi mereka sebuah negeri. Oleh iman, Abraham, sewaktu ia diuji, ia telah mempersembahkan Ishak, maka dia yang telah memperoleh janji-janji itu, ia telah mempersembahkan putranya yang tunggal, yang tentangnya dikatakan, bahwa di dalam Ishak kelak semua benihmu akan disebut. Mengingat bahwa Allah sanggup membangkitkan dia bahkan dari kematian, dari situ juga ia telah menerimanya kembali. Oleh iman, Ishak telah memberkati Yakub dan Esau mengenai perkara-perkara yang akan datang. Oleh iman, Yakub telah memberkati kedua putra Yusuf, sewaktu ia sudah akan meninggal dunia, dan bersujud, bersandar pada ujung pangkal tongkatnya. Oleh iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya Bani Israel, dan telah memberikan pesan sehubungan dengan tulang-tulangnya. Oleh iman, Musa pada waktu kelahirannya telah disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan, sebab mereka melihat ia adalah seorang anak yang elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Oleh iman, Musa, setelah dewasa menolak untuk disebut sebagai putra dari putri mahkota Fir'aun, ia lebih suka menderita sengsara bersama-sama dengan umat Allah, daripada menikmati kepelesiran dosa untuk hanya sementara saja. Ia menganggap celaan karena Kristus lebih berharga daripada kekayaan-kekayaan di Mesir, sebab ia menaruh hormat terhadap upah penghargaan itu. Oleh iman, ia meninggalkan Mesir, ia tidak takut akan murka raja. Karena ia bertahan, bagaikan sedang memandang dia yang tidak kelihatan itu. Oleh iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya jangan dia yang membinasakan anak sulung itu menjamah mereka. Oleh iman, mereka telah berjalan melewati Laut Merah bagaikan melewati tanah yang kering, di mana orang-orang Mesir itu telah juga mencoba demikian tetapi tenggelam. Oleh iman, semua pagar tembok Yeriko telah roboh, setelah dikelilingi 7 hari lamanya. Oleh iman, Rahab, wanita sundal itu tidak binasa bersama dengan mereka yang tidak percaya itu, karena ia telah menerima mata-mata itu dengan baik. Maka apakah lagi yang harus kukatakan? Karena aku tidak punya waktu untuk menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simson, tentang Yefta, juga tentang Daud, dan Samuel, dan nabi-nabi, yang oleh iman, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh janji-janji, mengatupkan mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang. Dari yang lemah menjadi gagah perkasa, bertambah berani dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita menerima para keluarganya yang telah dibangkitkan kembali dari kematian, dan yang lain disengsarakan, tiada mereka itu menerima kelepasannya, agar mereka itu boleh memperoleh suatu kebangkitan yang lebih baik, dan orang lain terkena pencobaan oleh olok-olokan kejam dan cambuk, bahkan belenggu dan penjara. Mereka itu dilempari batu, digergaji, dan dicobai, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaikan kulit domba dan kulit kambing, menjadi miskin, menderita, dan tersiksa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang-padang belantara, dan di gunung-gunung, dan di gua-gua dan di celah-celah gunung. Maka semua mereka ini telah memberikan kesaksian yang baik karena iman, tetapi belum menerima perjanjian itu.
Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tiada mereka itu menjadi sempurna tanpa kita. Ibrani 11. Sekarang, sementara pencatatan-pencatatan yang kekal itu sedang disusun, tidakkah engkau mau namamu tercatat di antara nama-nama pahlawan besar kepunyaan Allah? Akan hilangkah saudara untuk selama-lamanya pada kesempatan yang terakhir ini?